Selamat datang di podcast Ngotak. Ngobrolin teknologi mutakhir. Oke. Selamat datang di podcast perdana kita. Oke, di podcast Ngotak tadi ya, seperti tagline-nya yaitu ngobrolin teknologi mutakhir. Ya, oke deh. Ini ada siapa nih kita di sini? Oke, gue Fatur. Gue Raka. Siapa kita? Kita ngotak. Ngotak lah. Ngotak lah, gitu. Aduh. Oke, sebenarnya namanya sedikit ini ya, ambigu ya. Sebenarnya bahasnya sangat alamiah gitu ya. Alamiah ya. Alamiah. Ilmiah. Ya, tapi bahasanya bahasa yang ini ya, sangat sumpah serapah gitu ya. Misu-misu kalau di Jawa tuh. Oke, mungkin kita perkenalan dulu aja kali. Tadi udah gue Raka. Ya, gue Fatur. Kita di podcast kota nggak jelas. Apa lagi? Background. Oke. Yang pasti kita tinggal di Depok saat ini. Betul. Tapi sebenarnya rumah gue sih di Bogor. Oh iya, rumah lu di Bogor. Ya, kalau pulang nih dari tempat kerja ya 1 jam perjalanan lah. Gila. Lu naik apa? Naik motor sih. 1 jam naik motor ya. Gimana kalau naik mobil nih? Naik mobil ya kalau cepet ya mungkin 1,5 jam kali ya. Oke, berarti next time kita ngebahas lah ya gimana caranya nih perjalanan bisa lebih singkat. Tapi tidak berhubungan dengan teknologi nih. Lo ya bisa dong. Oh, teknologi mobil. Iya, otomotif. Oke. Oke, jadi di podcast perdana ini kita memang isinya hanya perkenalan aja ya, Tur. Jadi Betul. tadi udah sekedar nama sama tempat tinggal kita. Sebenarnya kalau dari background kita berdua dari background yang mirip-mirip lah ya. Dan mirip. Intinya sih kenapa ada podcast ini karena memang kita sama-sama suka dengan hal-hal yang berbau teknologi. Betul. Dan kayaknya kenapa sih harus teknologi selain yang kita suka? Oke, pertama karena beberapa waktu ini kita selalu memikirkan bukan kita. Anda. Dirimu memikirkan lo. Oh ya. HP apa yang bagus untuk dibeli? Oh iya. Jadi dan gara-gara itu ya, gara-gara dan itu selalu ya? obrolan kita merujuknya ke arah sana ya. Luar biasa. Ini jadi gara-garanya punya budget kurang mau punya HP canggih. Jadi yang dicari begitu terus tuh. Iya. Gue bingung nih mau beli HP apa nih, duitnya cekak nih. Perbandingan ya, lihat apa aja untuk ngebandingin. Aduh, banyak banget yang gue lihat. YouTube yang pasti sih. Okay. YouTube sampai mata gue bolor nih. Tapi serius, gue ngeliatin YouTube tuh sampai berjam-jam gitu ngeliatin di mana sih yang paling bagus dan paling worth it ya gue beli gitu kan. Oke, tapi hari dapat? Belum. Oh, belum juga. Jadi sambil ngeliatin review-review itu sambil gue nabung juga sebenarnya. Oke. Sempat nyoba lihat koran pulsa? Kalau masih ada nggak sih? Masih ada nggak sih? Gak tahu juga ya itu. Itu handphone siapa ya? Udah nggak ada ya? Kayaknya sih itu zaman dulu banget ya kayaknya. Dulu gue suka banget tuh kalau nyari perbandingan itu nyarinya di koran pulsa. Persis. Lu juga gitu? Iya, padahal kita angkatannya beda kan? Maksud lo? Anda lo lebih tua kan ya? Ya tua dikit lah. Tua dikit ya. Pengalaman. Yang penting bijak sekali. Oke. Nah, walaupun kita beda angkatan tapi ternyata punya kesukaan yang sama. Iya, benar. Ya, lihat koran pulsa. Dulu ya? Iya, lihat setiap minggunya kan? Ya, terbit setiap minggu kan? Dulu masih 5.000 enggak sih? Masih. 5.000. Tapi sempat abis itu ngerasain yang 7,5. Oh enggak, gue udah ngerasain. Gue 5.000 udah stop. 7,5 habis itu ngerasain ke 9,5. Berarti masih terus ya? Masih terus. Gitu. Tapi mungkin lebih banyak koleksinya lebih banyak lo sih kayaknya. Iya kayaknya sih. Enggak, karena tuh gue berdua sama bokap gue ya. Jadi awalnya sih bokap gue yang beli koran pulsa, terus gue kayaknya menarik juga nih. Dan itu di koran pulsa itu isinya kan review ya, dan enggak. Iya, ada review juga. Enggak ada YouTube. Zaman dulu tuh YouTube enggak sekeren sekarang gitu kan. Jadi orang-orang bikin video tuh kontennya banyak yang alay. Jadi enggak ada deh tuh review-reviewan gitu. Nah, di koran pulsa itu memang isinya selain review inilah perbandingan kan, spek. Betul, perbandingan. Dan itu sampai berhalaman tuh banyak banget. Iya. Dan itu waktu itu dipenuhi sama Nokia sama Sony Ericsson. Benar. Karena dulu rajanya 2 itu kan. Iya benar tuh. Gila kalau nyari handphone tuh harus beli itu. Gitu. Samsung dulu belum ada apa-apanya kan di zaman pulsa itu kan. Karena waktu itu belum keluar Android ya. Oh iya, belum benar. keluar Android. Setelah muncul Android barulah itu muncul satu-satu. si Samsung.
Ya jadi memang ternyata hobi kita membandingkan doang ya, belanjanya enggak. Nah, tapi apa ya? Alhamdulillah sih dulu sempat pengen HP yang bagus tuh kan, ketika lihat koran pulsa itu sempat punya keinginan, aduh kapan ya bisa beli HP yang bagus yang gua pengen gitu. Tapi alhamdulillah gitu akhirnya terwujud di ketika kerja. Walaupun waktu yang ini nih HP flagship ini lu beli lewat koran pulsa. Enggak juga enggak sih, juga. enggak juga. Dulu lebih ngebandingin itu dari temen sih. Nah, temen kebetulan punya HP yang sama kayak gini, ya kemudian tertarik lah. Kemudian ini juga kan flagship yang tahun-tahun sebelumnya, jadi sudah agak lewat. Ya harganya juga sedikit turun, jadi nggak mahal-mahal bangetnya gitu. Kalau gue sih soal beli HP, kita jadi ngomongin beli HP ya. Nggak apa-apa kali ya. HP tuh sebenarnya nggak sengaja jadi kayak ritual gitu loh kalau di gue nih. Jadi awalnya tuh HP gue masih 8 GB memorinya kan, aduh kecil banget ya. Apa tuh? RAM bukan kan? Ini ya internal memorinya masih iya. 8 GB gitu kan. Bahkan sebenarnya sempat ngalamin yang 4 GB. Jadi yang gue ingat yang 8 GB deh. Udah gitu nih waktu itu dikasih pinjem Bokin. Jelah Bokin. Bokap ya, Bokin istilah zaman dulu banget. Bokin tuh pacar kan? Iya. Wah, saya masih Enggak itu istilah zaman dulu banget. Ya waktu itu dipinjemin sama Bokin karena HP gue rusak. Itu Lenovo kalau nggak salah. Nah, terus karena kapasitasnya sangat rendah, akhirnya kerja nyari duit, dapat belilah HP apa waktu itu ya? Xiaomi apa kalau nggak salah? udah ada Xiaomi. Oh itu HP pertama lu Lenovo. Enggak, bukan HP pertama sih sebenarnya. Itu HP ya yang gue inget lah, ini pergerakan yang terakhir nih gitu kan. Karena sejak gue punya Lenovo itu, setiap kali gue beli gue upgrade. Jadi akhirnya beli Xiaomi yang kapasitasnya 16 GB. Terus enggak sampai 2 tahun gue udah ganti lagi. Tepatnya kayaknya 9 bulan ya. Karena ini 9 bulan tuh ritme yang nanti nih. Oh, jadi iya, awalnya belum tuh nyampe. setahun lebih itu ganti masih Xiaomi lagi gitu kan. Xiaomi lagi terus gue ganti Infinix dan gantinya selalu gitu. Jadi habis beli dapat 8 GB, 16 GB, terus 32 GB, terus 64 GB itu Infinix Zero waktu itu gue beli. Itu pecah layarnya, udah mau nggak mau kan cari-cari alasan buat beli. Akhirnya ganti yang terakhir ini pakainya Honor. Jadi mau nggak mau ya tetap naik juga sih nambah duitnya gitu. Tapi naiknya berpola sih ya, lebih ke memori internalnya, patokannya. Betul. Kalau gue sih random banget gitu. Apa aja yang dulu yang ada gitu ya, yang ya bukan yang disuka doang sih, yang penting ada gitu. Dulu HP pertama itu masih nebeng sama bokap. HP pertama tuh Panasonic. Tahu gak? Dia ini kecil ada antenanya. Iya gue tahu gue pernah Kecil banget tuh. Tapi nggak punya sih, cuman itu pernah gue bawa ke sekolah waktu itu kelas 6 SD di acara acara perpisahan gitu, lagi latihan. Semua orang itu tertarik ya karena lucu gitu kan. Dan di zaman itu teman-teman gue udah punya HP, gue doang yang masih nebeng dan HP-nya lucu banget gitu kan. Oke, dan gak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa nelpon, SMS dan mungkin polifonik ya. Polifonik benar. Nah habis itu barulah punya HP sendiri. Nah tapi bukan merek terkenal juga. Dulu ada namanya iMobile. Itu pernah tahu nggak? Enggak gue tahu. Sekarang masih ada sih. Oh masih ada ya? iMobile. Ya itu keunggulannya cuma satu. Apa Java? Iya. Jadi ada game. MP3. Oh, MP3. Ya udah MP3 dan bisa memorinya cukup besar untuk nyimpen MP3 daripada Panasonic itu. Gitu sih. Abis itu baru nyobain kayak misalkan dulu sempat pengen BlackBerry, dapat second dari saudara. Habis itu punya juga Nokia yang QWERTY. Lupa namanya. Ini seri E. Ya seri E deh pokoknya gitu. Nah tapi entah kenapa itu dapatnya bukan dari saudara, tapi dari dari saudara, tapi saudara jauh yang kayaknya itu abal-abal. Jadi baru dipakai sehari udah rusak. Ya kayak macam inilah HP Android yang dalamnya itu bukan Android. Ya cuma ini aja, pas bootingnya aja ketahuan awal-awal. Lama-kelamaan ketahuan tuh merekan Cina kan. Oh iya. Ini ya apa sih iPhone tapi ada Play Store. Iya kayak gitu. Ya kayak yang tandem kayak gitu tuh. Gitu. Ya barulah akhirnya setelah itu nyobain Samsung. Ya Samsung apa ya waktu itu ya? Pokoknya kecil-kecil deh. Barulah habis itu Samsung Galaxy Mini 2. Tahu. Nggak pakai sih tapi tahu. Terakhir sebelum HP ini tuh masuk ke Xiaomi Mi 4i yang kameranya bagus tapi internalnya bapuk tuh 16 GB doang. Ya mau main game juga nge-lag mulu lagi. Nah, barulah sekarang bisa merasakan
apa ya, kelegaan gitu loh di spek ya. Yang nyobain Galaxy Note 8. Waduh, flagship banget tuh. Ya udah jauh sih Ya udah daripada- jauh sih ya, iya, kalau Galaxy Note sekarang, 10. tapi waktu itu kan flagship. Gitu. betul. Ya sekarang masih flagship lah. gitu. Masih lah, lumayan. Kalau HP pertama gue lo pasti nggak bakal tahu. Apaan tuh? Sagem. Berasa ini ya dari Jawa ya. Serius dong, gue nggak ngerti bacanya apakah sagem atau segem Segem. atau sagem. Gue nggak ngerti karena Sagem. itu hitam kecil tapi berat banget kayak batu dan wah luar Lebih biasa. berat dari Nokia waktu itu. Lebih berat dari Nokia. Tapi itu kerennya dia udah poliponik dan poliponiknya tuh unik. Dia nggak kayak HP kebanyakan. Itu sampai ke buat ngelempar orang aja itu kuat banget nggak bakal. pecah. Waduh. Itu gue dapet dari bokap waktu itu. Itu karena masih SMA kan. Kayaknya beda zaman bener ya. Abis itu ngalamin Sony Ericsson yang T10 yang layarnya biru. Itu pertama Oke. kalinya. Waktu itu lagi ngetrennya layar biru karena Nokia semuanya layarnya kuning. Jadi Sony iya, Ericsson tuh seperti menggebrak itu pakai LED warnanya biru. Ya tapi cuma layarnya biru doang, tetap hitam putih sebenarnya. Ya jauh banget ya dipikir ya. Kalau sama sekarang, ya sekarang mah udah sampai ada yang 2K kan layarnya, yang refresh rate-nya itu Refresh sampai 90 ya. Terakhir itu Iya. yang paling tinggi kan. Gila itu. Yang apa namanya? HP apa ya itu? Ini apa sih OnePlus bukan? Wah, OnePlus ya. OnePlus paling tinggi waktu itu. OnePlus memang selalu keluarin flagship sih setahu gue. Jadi gue nggak pernah ngeliat dia ngeluarin HP versi mid range atau apalagi low end. Nah, Kayaknya tuh selalu- pertama kali OnePlus One tuh kalau nggak salah kena di angka 5 juta deh itu. Iya itu aja udah zaman dulu kan. Gitu. Pas zamannya abis gue beli Mi 4i. Nah itu zamannya OnePlus One juga keluar. Nah temen gue ada tuh beli kan, penasaran, HP-nya keren kan, gede gitu kan. Ya pengen juga nih, tapi pas dilihat harganya, waduh mundur lah gitu. Belum saatnya. Waktu itu gue sempat ngerasain Samsung dia kerjasama sama Microsoft. Jadi itu HP Samsung pertama yang kerjasama dengan Microsoft. Jadi pakai ini yang Windows Mobile. Oh Windows Mobile. Mobile. Sebelum Itu- Nokia pertama tuh apa sih? Samsung atau apa yang pakai Windows Mobile? Gue lupa juga sih waktu itu tuh pokoknya itu punyanya Samsung ya. Makanya Samsung yang dulu pertama deh. kali ya Samsung pertama kali kerjasama sama Windows Mobile dan karena Windows Mobile nggak tenar gue ngerasa itu keren aja gitu kan. Udah gitu bentuknya mirip-mirip PDA, QWERTY, pakai touchscreen pakai apa tuh tusuk-tusuk gitu. Apa namanya? Tusuk-tusuk tuh. Apa sih? Di HP lo ada tuh. Oh, S Pen. Iya kayak S Pen gitu. Tusuk-tusuk. Nah, pokoknya itu keren lah zaman itu gitu kan. Nah, sampai itu Samsung ngeluarin pelatihannya. Gila Waduh, gak tuh? ada pelatihannya juga. Ada pelatihannya. Jadi gue beli itu, gue dapet belinya kan karena di Samsungnya waktu itu. Jadi itu langsung dapet voucher untuk ikut pelatihan gratis. Tau nggak pelatihannya kapan? Malam takbiran. Waduh, gue bilang, wah gila nih, gue bisa dibantai sama emak gue. Pengen bikin tandingan kayak Samsung nih ya. Bener-bener malam takbiran. Jadi sebenarnya nggak malam takbiran banget sih. Setahu gue itu H-2 sebelum Lebaran. Jadi tuh gue sekalian pulang ke rumah. Jadi iya, bener-bener iya, dari Bekasi. Dan lu mau tahu pelatihannya di mana? Di PP dong, Pacific Place. Ya Allah. Jauh banget gue dari Bekasi ke Pacific Place langsung balik ke Depok. Jadi Tapi tuh- ikut akhirnya. akhirnya ikut karena gue ngerasa gue nggak pernah ikut pelatihan kayak gini apalagi gratis dan di tempat yang keren banget di Pacific Place kan dia ada Samsung Plaza tuh. Iya, iya. Nah yang khusus memang tempat pelatihannya Samsung. Nah di situ tuh gue ngerasain kalau wah nih gila ya layanan purna jualnya keren juga nih Samsung gitu. Tapi ini zaman itu doang deh gue nggak ngerasain lagi sekarang. Tapi dibandingkan yang lain sih menurut gue Samsung itu kalau untuk pelayanan ya memang masih yang terbaik sih. Untuk Android ya. Iya. Untuk Jadi dia Android. ketahuan lah ya harga mahalnya kemana. Betul. Kadang-kadang kan kita ngeliat kenapa sih mahal banget nih HP. Kalau apa sih reviewer HP di YouTube juga menilainya Samsung nih kuat di user experience. Iya benar. Karena dia benar-benar ngulik, benar-benar nanya gitu loh, benar-benar buat apa tuh namanya kayak penelitian gitu ke customernya. Ya dan sering banget ada update kan. Betul. Ya ada bug sedikit diupdate atau ada nggak enak sedikit update. Tapi kira-kira gini, ke depannya nih majalah-majalah atau tabloid sih waktu itu ya, tabloid pulsa itu masih bisa laku nggak ya di pasaran? Gue sih pernah lihat masih ada yang jual itu tabloid. Cuma maksud gue masih dilirik orang nggak ya? Kalau itu cetak kayaknya sih udah enggak deh. Udah nggak kali ya. Tapi dia memang punya situsnya ya. Oh Dulu iya. tuh punya situsnya dulu. Tapi belum pernah lihat tuh. Serius, itu ada situsnya nggak pernah situsnya. lihat. Jadi dia tabloid pulsa. Pernah deh, tapi dia nggak lebih luas daripada tabloidnya kan? Itu
Itu tuh gue waktu itu sampai ke counter tuh bawa-bawa itu loh. Bawa catatan hasil coret-coretan dari tablet. Iya dulu tuh bener-bener ngulik banget kayaknya ya kalau pengen begitu bisnis sampai sesuatu. counter akhirnya dibeli bukan itu. Gak, gue sering banget kayak gitu. Pasti karena ini deh, pasti karena iming-imingan tukangnya sama Iya, abang-abangnya ya. karena Ini aja lebih bagus gitu. Padahal kita tahu itu biasa aja. Biasa aja bener. Dulu gue beli K30 kalau nggak salah itu tuh, aduh, pokoknya brand ambasadornya Agnes dan jujur gue beli karena Agnes. Bukan karena HP-nya. Bukan karena HP-nya, karena itu pertama kalinya gue ngeliat Agnes tuh jadi brand ambassador handphone dan LG Oh, LG. Iya. Itu keren banget dan memang secara kemampuan sih bagus sebenarnya. Tapi ya itu gue beli bukan karena handphone, karena memang ini Agnes. Jadi kalau gue ini HP-nya Agnes. Dan gak banyak orang yang punya gitu. Iya. LG waktu itu nggak terlalu ini, sampai sekarang sih Sampai sekarang masih selalu kalah kalah. dia dengan Samsung gitu kan. Tapi faktanya LG di Korea itu terkenal banget kan. Kalah sebenarnya Samsung sama LG. Betul. Tapi ya di luar beda lah nasibnya. Iya. Oke, ini apa lagi nih kita bahas nih? Kita jadi ngebahas jauh banget nih soal handphone. Yang penting masih masuk lah. Betul. Nah, kira-kira bahasan kita selanjutnya pun akan berhubungan dengan teknologi. Betul. Ya, terutama sih kalau misalkan dilihat dari industri teknologi saat ini yang sedang berkembang ya handphone, Betul. kemudian PC, laptop, PC, tablet gitu kan. Yang itu memang lagi ramai-ramainya diperbincangkan dan orang pun butuh kan itu. Iya, betul. Dan apalagi kan ini ya apa tuh kemarin revolusi industri yang 4.0 itu 4.0 4.0 bahasanya ngaco kan. 4.0 itu membuat semuanya kan jadi serba ketergantungan dengan internet. Makanya kita nanti akan mengenal yang istilahnya IoT itu, Internet of Things. Nah, mungkin nanti ke arahnya kita juga akan ngebahas hal-hal kayak gitu kan. Kayak misalnya di masa depan tuh kayak gimana sih gitu Betul, kan. Dan apa sih, apakah kita sudah selangkah lebih maju atau terlalu maju gitu ya. Sampai mungkin nggak bisa diprediksi akhirnya masa depan tuh terlalu cepat gitu. Oke. Nah, ini mungkin bisa kali ya teman-teman tuh kasih saran, masukan, ide apa sih yang menarik buat dibahas terkait dengan teknologi. Betul. Dan tentu ini versi kita ya. Jadi yang kita bahas enggak kita bukan ahlinya, tapi kita karena suka aja diskusi tentang ini dan karena memang teknologi itu hal yang paling menarik buat kita. Betul. Jadi nggak apa ya, walaupun tadi dibilang di awal lebih sedang trennya itu macam handphone dan lain sebagainya, tapi nggak cuma itu bahasan kita, lebih luas juga bisa. Gitu sih, nanti boleh kalian beri saran ya Betul ke ya, kami. teman-teman boleh banget ngasih saran, bisa lewat mana ya? Ya lewat apa ya? Instagram kita kali ya. Instagram kita boleh. Ya. Iya. Oke, Instagram kita kalau gue Faturiski, Gue apa ya, Noboru 26. Noboru 26. Faturiskinya kalau gue Fathur ZQI. Susah ya? Susah kan? Susah. Ya pokoknya gitu deh, Fathur ZQI. Besok ganti. Enggak. Udah nge-branding kayak gitu. Oke, udah nge-branding gaya lu gitu ya. Oke, jadi gue rasa sih cukup sekian kali ya untuk episode perdana kita. Jadi kita udah ngebahas sedikit tentang kenapa sih kita pengen ngobrolin tentang teknologi. Oke. Dan balik lagi ke judul podcast kita, podcastnya ngotak Ngotak gitu ya. ngobrolin teknologi mutakhir. Mutakhir yang membuat kita ngotak juga gitu loh, memakai otak kita. Ngotak lah. Ngotak lah nih gitu ya. Hari gini ngotak lah gitu. Oke. Ya udah gitu aja kali. Ya udah, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Dadah. Dah.